1000 tahun Alkitab ditulis dan disalin tangan oleh pencetak, Gereja Katolik lah yang menjaga dan menyebarkan kitab suci. Tanpa mereka tidak akan ada Alkitab hari ini. Protestan muncul setelah semua pekerjaan ini selesai, lalu dengan santai mengklaim hak milik. Ya kan? Pecahkan kaca jendela, lalu klaim itu rumahmu. Bayangkan. Berat memang Protestan ini ya. Gereja Katolik yang membangun rumah, datang Protestan dipecahkan. Ini rumahku. Otak-otak pemberontak ya gini ya. Sungguh nekat. Buang sebagian yang tidak disukainya, lalu teriak, ini milik saya. Begitulah reformasi memperlakukan Alkitab. Luther membuang 7 kitab Deuterokanonika dan nyaris juga membuang Yakobus dan Wahyu karena tidak cocok dengan teologi. Dia tidak menerima Alkitab, dia mengeditnya. Poin yang kelima, tanpa gereja tidak ada interpretasi yang sah. Alkitab bukan sekedar teks, ia butuh tafsir, dan gereja Katoliklah yang memiliki otoritas untuk menafsirkan dengan sah. Lihat 2 Petrus bab 1 ayat 20, 1 Timotius bab 3 ayat 15. Gereja adalah tiang penopang dan dasar benar. Tanpa otoritas gereja, Alkitab jadi buku bebas tafsir. Dan itulah sebabnya ada ribuan denominasi Protestan saling bertengkar tafsir. Ya kan? Adalah bahwa gereja Katolik sudah ada sebelum Alkitab selesai ditulis. Gereja Katolik yang mengkanonisasi, menyalin, menyebarkan, dan menafsirkan Alkitab. Alkitab ditulis oleh umat gereja, bukan oleh outsider, random people out there. Bahkan Protestan membaca Alkitab berdasarkan versi yang disusun oleh gereja Katolik. Jadi, Alkitab bukan milik Protestan. Alkitab adalah warisan hidup gereja Katolik. Kalau hari ini orang Protestan bisa memegang Alkitab, itu karena mereka meminjam dari warisan Katolik. Dan jika mereka mengutip Alkitab untuk menyerang gereja Katolik, itu sama seperti menggunakan pedang milik Kaisar untuk menusuk sang Kaisar yang telah memberikannya. Kurang ajar bukan? Kitab adalah kitab gereja. Gereja tidak lahir dari Alkitab, melainkan Alkitab lahir dalam rahim gereja. Benarkah Katolik mencuri Alkitab? Jawaban telak untuk Patrice Smith. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita tidak sedang membahas gosip, tidak sedang membahas opini kosong, tapi kita sedang membahas sejarah, fakta, dan kebenaran. Sebuah pernyataan kembali viral. Patrice Smith mengatakan bahwa Katolik mencuri Alkitab, bukan yang menulis. Tapi dampaknya besar, provokatif, dan menyesatkan. Dan hari ini, kita akan menjawabnya dengan kepala tegak, dengan data, dan dengan keberanian. Mari kita mulai dengan logika sederhana. Kalau Katolik mencuri Alkitab, maka pertanyaannya, mencuri dari siapa? Pada abad pertama sampai abad keempat, tidak ada Protestan, tidak ada Pentakosta, tidak. Maka sangat aneh jika seseorang berkata, Katolik mencuri Alkitab, padahal saat Alkitab masih berupa surat-surat yang tercecer, Injil yang belum dikumpulkan, dan kitab-kitab yang masih diperdebatkan. Yang memeliharanya hanyalah gereja Katolik. Mari kita bicara fakta sejarah. Alkitab tidak jatuh dari langit dalam bentuk buku 66 atau 73 kitab. Alkitab disusun melalui Konsili Hippo 393, Konsili Kartago 397, diteguhkan lagi tahun 419. Dan siapa yang memimpinnya? Para uskup Katolik. Paulus sebagai pemersatu gereja. Tradisi apostolik yang hidup tanpa gereja. Tidak ada standar kanon. Tidak tahu kitab mana yang asli. Tidak tahu mana Injil palsu. Tidak ada kepastian iman. Kalau hari ini seseorang memegang Alkitab, lalu berkata, saya hanya percaya Alkitab, bukan gereja. Itu
sambil mengambil warisannya. Benar, gereja Katolik tidak menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Sama seperti ibu tidak menulis anaknya, tapi melahirkan, membesarkan, dan melindunginya. Alkitab ditulis oleh para nabi, para rasul, murid-murid Kristus. Siapa yang menjaga kemurniannya? Siapa yang menyalinnya ratusan tahun dengan tangan? Siapa yang mempertahankannya saat Kekaisaran Romawi menganiaya orang Kristen? Siapa yang mati martir sambil menyembunyikan kitab suci? Jawabannya satu. Gereja Katolik menyebut itu sebagai pencurian, bukan hanya salah, tapi pengkhianatan terhadap sejarah iman Kristen sendiri. Ini bagian yang paling ironis. Alkitab versi 66 kitab yang dipakai banyak gereja hari ini baru muncul pada abad ke-16 setelah Martin Luther menghapus 7 kitab Deuterokanonika. Artinya, versi yang lebih pendek itu justru yang lebih baru. Sedangkan versi 73 kitab adalah Alkitab tertua dan asli. Lalu sekarang, yang memakai versi baru, menuduh yang menjaga versi lama sebagai pencuri. Ini bukan hanya keliru, ini terbalik 180 derajat. Untuk Patrice Smith dan siapapun yang menyebarkan tuduhan ini, kami tidak menolak dialog. Kami tidak takut debat, tapi kami menolak kebohongan. Kritik boleh, diskusi boleh, keyakinan beda itu wajar. Tapi mengatakan, Katolik mencuri Alkitab, tanpa data, tanpa sejarah, tanpa kejujuran. Kesesatan yang dibungkus kepercayaan di Protestantisme ini sudah makin parah ya. Sudah semakin parah, melebihi iblis ya. Udah lahir di abad 16, sudah membuang Alkitab, dituduh lagi Katolik pencuri Alkitab. Kelewat memang, ya. Anak tiri yang nggak tahu dikasihani, anak tiri loh, yang nggak tahu dikasih apa, udah dikasihani, mencundangi lagi, luar biasa ya. Saudara-saudariku, gereja Katolik tidak sempurna karena anggotanya adalah manusia. Tapi satu hal tidak bisa dihapus oleh siapapun. Gereja Katolik adalah penjaga Alkitab, pelindung tradisi apostolik, dan saksi hidup sejak zaman para rasul. Sebelum Anda menyerang Katolik, ingatlah satu hal. Anda mengenal Yesus dari Injil yang dijaga oleh gereja Katolik. Anda mengenal Paulus dari surat yang disalin oleh biarawan Katolik. Anda mengenal perjanjian baru dari kanon yang ditetapkan oleh Konsili Katolik. Menyangkal itu bukan memperjuangkan kebenaran, tapi melarikan diri dari sejarah. Ya, itulah ya. Kita dengarkan lagi. Pelayan presiden, dia tahu bahwa ini sembako ini milik Tuhan yang sedang dicuri, yang disimpan, namanya Martin Luther. Dia datang ambil sembako itu dan bagikan ke masyarakat. Si pencuri ini teriak, sembako itu milik saya, Luther kau maling, Luther kau maling. Inilah badut apa ya, badut. Saya bilang ini nggak ada ilmu, macam anak TK kalau sebenarnya nggak perlu ditanggapi, tapi lucu rasanya, kayak udah kehabisan akal ya, kehabisan akal. Mereka malu bahwa menggunakan Alkitab Katolik. Sekarang mereka yang bilang mereka lah yang punya Alkitab. Ini. Mereka malu mengakui bahwa mereka mengambil Alkitab, kanon Alkitab Katolik. Nah sekarang menuduh bahwa Katolik itu Alkitab itu milik Protestan. Sedangkan Protestan lahir di abad 16, sudah ada Alkitab. Logika Patrice Smith ini kemana ya? Saya rasa kalau dia sekolah, kuras itu udah dipukul gurunya tuh, kepalanya tuh pakai roll itu kuras. Pakai apa, penghapus kayu itu. Kau akal sehatmu di mana? Kau lahir abad keberapa? Alkitab sudah ada. Kau bilang kau yang punya Alkitab.
Pak, kalau murid saya seperti ini, udah ini apa ini? Ini perusuh nih. Otaknya udah nggak bagus lagi nih, udah error. Akal sehat udah nggak ada. Ya. Jadi ginilah orang-orang Protestantisme ya. Nggak menyadar diri. Pakai data. Kalau ngomong tuh pakai data, sejarah tuh. Masa ngaku-ngaku kalian itu yang punya Alkitab sekarang, kalian yang punya Alkitab, ya. Memang itu pendusta itu, tugasnya apa? Iblis itu kan pendusta. Bagaimana membalikkan fakta, kebenaran itu menjadi kebohongan. Kebohongan menjadi kebenaran, itulah tugas iblis itu. Lihat bagaimana ular menggoda iblis, ya. Allah memerintahkan supaya buah ini boleh kamu makan di Taman Eden ini, boleh kamu makan, tapi yang di tengah-tengah jangan makan ya. Tetapi iblis mendustai si Hawa. Allah melarang kamu makan buah ini kan? Allah melarang kan? Padahal boleh, tapi yang di tengah-tengah jangan. Buah pengetahuan. Nah, bagaimana kebenaran Allah dibalikkan oleh si ular tadi? Beginilah Patrick Smith membalikkan Katolik yang mengkanon, Katolik yang mengumpulkannya, Katolik yang menetapkan kitab-kitab resminya, Katolik yang menuliskan bab-babnya. Sekarang mereka yang mengaku Katolik yang pencuri, mereka yang punya Alkitab. Apa gak sama dengan ular tua tadi itu yang di Taman Eden ini? Apa gak sama ini? Teman-teman, inilah sifat-sifat iblis itu dalam Protestantisme tadi. Ya, diwarisi mereka. Bagaimana kebenaran itu menjadi kebohongan, kebohongan menjadi kebenaran. Itulah sifat-sifat dari pendusta tadi, si iblis tadi. Kita lihat, kita dengarkan. Sangat menarik. Ya. Pelayan presiden, dia tahu bahwa ini sembako ini milik Tuhan yang sedang dicuri, yang disimpan, namanya Martin Luther. Dia datang ambil sembako itu dan bagikan ke masyarakat. Si pencuri ini teriak, sembako itu milik saya, Luther kau maling, Luther kau maling. Ini namanya pencuri yang lupa diri. Alasan muncul setelah semua pekerjaan selesai. Ya, bagaimana Rabu Abu, tradisi Rabu Abu, Natal itu diambil oleh gereja Protestan. Gak usah jauh-jauh dulu Alkitab. Tradisi Rabu Abu, tradisi jubah, stola, Natal, Paskah. Ya. Baru apa lagi? Kamis putih cuci kaki. Gereja Katolik itu semuanya tradisinya. Sekarang di Protestan sudah ada cuci kaki. Ya. Waduh, berat. Aduh, nggak tahu lagi mau ngomong apa ini. Mengklaim Alkitab milik Katolik itu adalah klaim yang memalukan sebenarnya. Firman Tuhan itu disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk mereka sampaikan kepada umat Allah secara umum, untuk mereka bagikan kepada umat secara umum. Jadi itu adalah milik Tuhan yang Tuhan peruntukkan bagi umatnya secara umum. Ini Bapak Presiden mau membagikan sembako ke masyarakat, dia panggil panitia-panitia untuk bagikan. Nah, saat panitia-panitia membagikan, ada satu panitia yang menyimpan sembako itu di rumah dia sendiri.
dia pencuri, dia curi itu sembako itu. Nah, ketika ada seorang pengawas presidennya, seorang pelayan presiden, dia tahu bahwa ini sembako ini milik Tuhan yang sedang dicuri, sedang disimpan, namanya Martin Luther, dia datang ambil sembako itu dan bagikan ke masyarakat. Si pencuri ini teriak, sembako itu milik saya, Luther kau maling, Luther kau maling. Ini namanya pencuri yang lupa diri. Bukan sebaliknya. Gereja tidak berasal dari Alkitab. Alkitab berasal dari gereja. Ini bukan sekedar provokasi ya. Ini fakta, ini sejarah. Bagi kalian, poin yang pertama, siapa yang menulis Alkitab? Para penulis Alkitab dari Musa hingga Yohanes adalah bagian dari umat perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam gereja, bukan di luar. Bahkan para penulis perjanjian baru adalah rasul dan murid-murid Kristus yang taat pada struktur gereja perdana. Kisah para rasul bab 13. Tidak ada satupun penulis Alkitab yang Protestan. Ya, poin yang kedua, siapa yang menentukan kanon Alkitab? Oke, selamat malam Adi Badawi. Ya, selamat malam. Dari mana nih Adi Badawi? Nih foto Aduh. profil gadis cantik, suaranya bongor. Ini apakah ini wanita tapi suara laki-laki? Laki-laki lah Bang. Kita sudah sering Laki-laki. Bersama. Ini kan soalnya saya udah kepincut duluan nih sama nih gambarnya. ya itu karena mungkin Bapak sange jadi. Hah? Tulisannya ngalingin namanya Bang Lang. Tulisan apa? Mungkin Bang iya, Elang sange jadi langsung ini. Oh, iya, tapi Iya. kau jangan palsu juga lah. Kalau laki-laki ya laki-laki lah. Nggak usah pasang foto-foto gitu. Itu kan terserah saya. Pak Samuel juga pasang foto cewek, enggak ada masalah. Ya kan orang menganggap ini perempuan atau laki-laki, rupanya terkejut saya, rupanya kamu laki-laki. Kita sudah sering sama-sama nih Pak. Jadi sejauh ini kita tidak sepaham. Tapi saya ditariknya terus naik. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kamu dari gereja apa, Adi Badawi? Saya Protestan. Kita kan sudah biasa Pak kita ngomong sama. Iya, biasa, tapi saya lupa. Biar Oh, iya. Protestan gereja apa? Kalau Dalton aku ingat HKBP dia, nggak usah saya tanya lagi. Saya Protestan aja gitu. Kalau Protestan itu banyak. Advent juga Protestan. Saksi Yehova juga pecahan Protestan. Iya. Kamu pecahan Jadi- dari mana? Protestan apa? Ya Protestan aja Bang. Ya intinya kita cuma mau tahu ilmunya gimana. Tapi selama saya ini diskusi dengan Bapak kita berbeda Pak. Sejauh ini kita Ya, boleh. tidak sama. Kita berbeda boleh, tapi fakta kebenaran yang harus ditunjukkan. Kamu boleh berbeda dengan saya, tapi pakai data. Iya, Paham nggak? iya. Selamat Nah, malam, Salpi. Selamat malam. Ya, salto. Nah, Protestantisme ini kan pendusta judul saya. Ya itu kan menurut Kenapa? Bapak. Kenapa saya ini ada latar belakang saya buat begini. Saya buat Iya. judul itu tidak asal buat. Iya, iya. Selama ini kan saya Tidak menjadi asal buat. Hasil pendengar yang dengarkan baik dulu, Pak. biar kamu paham. Hmm. Kenapa saya buat ini? Protestantisme ini pendusta. Pendusta itu adalah bapa dari segala iblis. Iblis itu ya, si ular. Oke, kita lihat video ini. Bahwa ini sembako ini milik Tuhan yang sedang dicuri, sedang disimpan, namanya Martin Luther, dia datang ambil sembako itu dan bagikan ke masyarakat. Si pencuri ini teriak, sembako itu milik saya, Luther kau maling, Luther kau maling. Ini namanya pencuri yang lupa diri. Protestan muncul setelah semua pekerjaan ini selesai, lalu dengan santai mengklaim hak milik. Ya.
klaim Alkitab milik Katolik itu adalah klaim yang memalukan sebenarnya. Firman Tuhan itu disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk mereka sampaikan kepada umat Allah secara umum, untuk mereka bagikan kepada umat secara umum. Jadi itu adalah milik Tuhan yang Tuhan peruntukkan bagi umatnya secara umum. Ini ibarat presiden mau membagikan sembako ke masyarakat, dia panggil panitia-panitia untuk bagikan. Nah, saat panitia-panitia membagikan, ada satu panitia yang menyimpan sembako itu di rumah dia sendiri. Dia pencuri, dia curi itu sembako itu. Nah, ketika ada seorang pengawas presidennya, seorang pelayan presiden, dia tahu bahwa ini sembako ini milik Tuhan yang sedang dicuri, sedang disimpan, namanya Martin Luther, dia datang ambil sembako itu dan bagikan ke masyarakat. Si pencuri ini teriak, sembako itu milik saya, Luther kau maling, Luther kau maling. Ini namanya pencuri yang lupa diri. Mantap. Siapa namanya itu? Mantap itu. Setuju aku itu. Dengarkan dulu Dalton. Kita ini kan anekdot yang lucu. Ini fakta, ini sejarah. Mari kita lihat poin yang pertama. Siapa yang menulis Alkitab? Para penulis Alkitab dari Musa hingga Yohanes adalah bagian dari umat perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam gereja, bukan di luar. Bahkan para penulis perjanjian baru adalah rasul dan murid-murid Kristus yang taat pada struktur gereja perdana. Secara rasul bagi Yudas, tidak ada satupun penulis Alkitab yang Protestan. Ya kan? Poin yang kedua, siapa yang menentukan kanon Alkitab? Bodoh ini. Yang nggak ada lah Protestan nulis Alkitab. Protestan. Kanon Alkitab ditentukan oleh Gereja Katolik dalam Konsili Hippot 393 dan Kartago 397, lalu diteguhkan oleh Konsili Trente 1546 ketika Reformasi Protestan mencoba memangkas isinya seenaknya. Kalau bukan karena Gereja Katolik, Protestan tidak akan tahu buku mana yang boleh dibaca dan mana yang apokrif. Ironis bukan? Mengkritik gereja yang memberi mereka daftar buku, mereka mengkritik gereja yang memberi mereka daftar buku kudus, kitab suci, Alkitab. Poin yang ketiga, Alkitab dijaga oleh tradisi. Selama lebih dari 1000 tahun, Alkitab ditulis dan disalin tangan oleh biarawan Katolik dalam biara-biara. Bahkan sebelum ada percetak, Gereja Katoliklah yang menjaga dan menyebarkan kitab suci. Tanpa mereka, Tuhan yang menjaga, bukan gereja yang menjaga. Tuhan yang menjaga. muncul setelah semua pekerjaan Kau ini bacot terus, kau diam dulu. ya kan? Poin yang keempat, reformasi, pecahkan kaca jendela, lalu klaim itu rumahmu. Bayangkan, seseorang masuk ke rumah orang, ambil koleksi buku antik, buang sebagian yang tidak disukainya, lalu teriak, ini milik saya. Begitulah reformasi memperlakukan Alkitab. Luther membuang 7 kitab Deuteronomika dan nyaris juga membuang Yakobus dan Wahyu karena tidak cocok dengan teologinya. Dia tidak menerima Alkitab, dia mengeditnya. Poin yang kelima, tanpa gereja tidak ada interpretasi yang sah. Alkitab bukan sekedar teks, dia butuh tafsir, dan gereja Katoliklah yang memiliki otoritas untuk menafsirkan dengan sah. Lihat 2 Petrus bab 1 ayat 20, 1 Timotius bab 3 ayat 15. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Tanpa otoritas gereja, Alkitab jadi buku bebas tafsir. Dan itulah sebabnya ada ribuan denominasi Protestan saling bertengkar. Kenyataan yang tidak terbantahkan adalah bahwa Gereja Katolik sudah ada sebelum Alkitab selesai ditulis. Gereja Katolik yang mengkanonisasi, menyalin, menyebarkan, dan menafsirkan Alkitab. Alkitab ditulis oleh umat gereja, bukan oleh outsider, random people out there. Bahkan Protestan membaca Alkitab berdasarkan versi yang disusun oleh Gereja Katolik. Jadi, Alkitab bukan milik Protestan. Alkitab adalah warisan hidup Gereja Katolik. Kalau hari ini orang Protestan bisa memegang Alkitab, itu karena mereka meminjam dari warisan Katolik. Dan jika mereka menggunakan Gereja Katolik, itu sama seperti menggunakan pedang milik kaisar untuk menusuk sang kaisar yang telah memberikannya. Kurang ajar bukan? Gereja tidak lahir dari Alkitab, melainkan
Benarkah Katolik mencuri Alkitab? Jawaban telak untuk Patrice Smith. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita tidak sedang membahas gosip, tidak sedang membahas opini kosong, tapi kita sedang membahas sejarah, fakta, dan kebenaran. Sebuah pernyataan kembali viral. Patrice Smith mengatakan bahwa Katolik mencuri Alkitab, bukan yang menulis. Kalimat ini tampak singkat, tapi dampaknya besar, provokatif, dan menyesatkan. Dan hari ini, kita akan menjawabnya dengan kepala tegak, dengan data, dan dengan keberanian. Mari kita mulai dengan logika sederhana. Kalau Katolik mencuri Alkitab, maka pertanyaannya, mencuri dari siapa? Pada abad pertama sampai abad keempat, tidak ada Protestan, tidak ada Pentakosta, tidak ada aliran-aliran modern. Maka sangat aneh jika seseorang Mencuri dari berkata, apa, GP? Katolik mencuri Alkitab, padahal saat Alkitab masih berupa surat-surat yang tercecer, Injil yang belum dikumpulkan, dan kitab-kitab yang masih diperdebatkan. Yang memeliharanya hanyalah gereja Katolik. Mari kita bicara fakta sejarah. Alkitab tidak jatuh dari langit dalam bentuk buku 66 atau 73 kitab. Alkitab disusun melalui Konsili Hippo 393, Konsili Kartago 397, diteguhkan lagi tahun 419. Dan siapa yang memimpinnya? Para uskup Katolik, Paus sebagai pemersatu gereja. Tradisi apostolik yang hidup, tanpa gereja. Tidak ada standar kanon, tidak tahu kitab mana yang asli, tidak tahu mana Injil palsu, tidak ada kepastian iman. Kalau hari ini seseorang memegang Alkitab, lalu berkata, saya hanya percaya Alkitab, bukan gereja. Itu sambil mengambil warisannya. Benar, gereja Katolik tidak menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Sama seperti ibu tidak menulis anaknya, tapi melahirkan, membesarkan, dan melindunginya. Alkitab ditulis oleh para nabi, para rasul, murid-murid Kristus. Siapa yang menjaga kemurniannya? Siapa yang menyalinnya ratusan tahun dengan tangan? Siapa yang mempertahankannya saat Kekaisaran Romawi menganiaya orang Kristen? Siapa yang mati martir sambil menyembunyikan kitab suci? Jawabannya satu, Gereja Katolik menyebut itu sebagai pencurian, bukan hanya salah, tapi pengkhianatan terhadap sejarah iman Kristen sendiri. Ini bagian yang paling ironis. Alkitab versi 66 kitab yang dipakai banyak gereja hari ini baru muncul pada abad ke-16 setelah Martin Luther menghapus 7 kitab Deuterokanonika. Artinya, versi yang lebih pendek itu justru yang lebih baru. Sedangkan versi 73 kitab adalah Alkitab tertua dan asli. Lalu sekarang, yang memakai versi baru, menuduh yang menjaga versi lama sebagai pencuri. Ini bukan hanya keliru, ini terbalik 180. Dan siapapun yang menyebarkan tuduhan ini, kami tidak menolak dialog. Kami tidak takut debat, tapi kami menolak kebohongan. Kritik boleh, diskusi boleh. Keyakinan beda itu wajar, tapi mengatakan Katolik mencuri Alkitab tanpa data, tanpa sejarah, tanpa kejujuran, itu bukan keberanian, itu kesesatan yang dibungkus kepercayaan diri. Saudara-saudariku, Gereja Katolik tidak sempurna karena anggotanya adalah manusia. Tapi satu hal tidak bisa dihapus oleh siapapun. Gereja Katolik adalah penjaga Alkitab, pelindung tradisi apostolik, dan saksi hidup sejak zaman para rasul. Sebelum Anda menyerang Katolik, ingatlah satu hal. Anda mengenal Yesus dari Injil yang dijaga oleh Gereja Katolik. Anda mengenal Paulus dari surat yang disalin oleh biarawan Katolik. Anda mengenal Perjanjian Baru dari kanon yang ditetapkan oleh Konsili Katolik. Menyangkal itu bukan memperjuangkan kebenaran, tapi melarikan diri dari sejarah. Oke, silakan komentarnya teman-teman. Apa yang mau dikomentarkan pakai data Dalton? Oke. Jadi kalau dikatakan Alkitab dijaga oleh Gereja Katolik, itu boleh-boleh aja. Kenapa?
Kenapa boleh-boleh aja? Karena pada saat itu kan gereja memang Katolik pertama, belum ada Protestan. Tetapi jangan lupa, yang benar-benar menjaga Alkitab Tuhan sendiri. Dia hanya memakai Katolik saja. Jangan sombong. Artinya kalau tanpa, jangan pakai ketawa-ketawa. Kalau pakai ketawa-ketawa nanti omongan saya nggak kedengaran semua. Gak usah dulu pakai Enggak, ketawa-ketawa. artinya gini loh, menjaga Tuhan yang menjaga kamu harus jelas. Tenang dulu, tenang Gini, aja. Tuhan santai menjaga kita. pakai apa? Pakai Santai manusia kita. orang Loh, Katolik. Kau pikir Tuhan itu nggak maha kuasa? Tenang, santai kita, Jadi- santai. Jangan tersinggung, jangan Berat tersinggung, ini berat. jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Ya. Dia lanjut, Oke. lanjut, Jadi- lanjut. Jadi, kalau Tuhan mau memakai orang lain bisa. Tapi pada saat ini gereja kan cuma satu. Jadi artinya Gereja apa? tetap Gereja apa? tetap kekuatan Tuhan yang lebih tinggi. Kalau Tuhan tidak mau memberikan kepada Katolik bisa. Kepada siapa diberikannya? Artinya Katolik itu hanya perantara. Kalau yang menjaga sebenar-benar menjaga Tuhan itu sendiri. Tuhan Maha Kuasa. Bukan, jangan kau bilang tadi, emang Tuhan bisa menjaga, ada tangan Tuhan, kau bilang pula lagi nanti. Jadi- Itu maka aku Iya, bilang. Tuhan menjaga melalui gereja Katolik atau melalui agama lain menjaga. Ya, kebetulan Pak melalui Katolik karena hanya gereja Katolik yang baru ada. Temakan cakap kau Dalton, Dalton. Oke, lanjut Dalton. Artinya, Oke, dan dia kuy. artinya dengar ya. Ini contoh ya, saya kasih contoh lah ya, saya kasih contoh. Dan tap layar teman-teman. Menarik Seandainya ini. Seandainya pada saat itu sudah ada gereja Protestan ya, seandainya ini tiba-tiba gereja Protestan menjaga itu Alkitab, saya tidak akan menyombongkan diri. Saya tidak akan pernah mengatakan Protestan menjaga Alkitab, tidak. Saya akan tetap mengatakan Tuhan yang menjaga. Protestan hanya sebagai alat, hanya sebagai alat. Jangan Iya. berandai-andai, jangan Jadi- berandai-andai. Itu Jadi nggak bisa begini ya, diandai-andaikan. supaya Jangan Dia kan lagi Satu halu lagi. itu, dia lagi halu. Dia lagi dan halu. satu nggak apa-apa. lagi, Teman-teman, satu lagi gak apa-apa, dengar. kita dengarkan dulu halusinasinya, gak apa-apa. Iya, dengar. Satu lagi ya. Kita dengarkan. Andai pun, ini ya, andai pun Katolik yang menjaga Alkitab, tetapi makanya ada istilah yang terdahulu jadi yang terakhir jadi yang terdahulu. Nah, maksudnya di situ, andai pun Katolik yang menjaga Alkitab, tetapi yang dapat berkat orang-orang lain, gereja Protestan atau gereja Adalah- karismatik dan sebagainya yang dapat berkat. Jangan pakai ikon ketawa. Jangan pakai ikon ketawa, nanti suara saya nggak tersampaikan. Kenapa Berkatnya kalau gini, saya ngomong, bentar, Dalton. Kenapa kalau saya Gini ngomong loh, kamu kejang-kejang? Tenanglah. kan santai, berkatnya santai. kok, berkatnya kenapa kalian beda-beda ajarannya? Berkatnya kok beda-beda ajarannya? Santai ya, santai. Jadi Berkatnya kok sedikit beda-beda pun- ajaran kalian? biar saya teruskan lah, biar saya teruskan. Oke, Dengar lanjut. ya, dengar ya. Jadi ya, tidak ada yang perlu dibanggakan. Andai pun kau sendiri, si elang sendiri yang menjaga Alkitab, gak ada yang perlu kau banggakan. Tetapi kalau kau bisa melaksanakan atau menjalankan apa-apa yang ada di dalam Alkitab itu yang penting. Tapi kalau kau hanya menjaga, tapi kau tidak ada pertobatanmu, perbuatan iblis, gak ada gunanya. Mendingan kau yang menjaga, tapi orang yang memperoleh berkatnya, orang yang menikmati berkatnya, orang yang melaksanakan perkataan-perkataan Tuhan yang ada dalam Alkitab itu yang penting. Untuk apa kau menjaga kalau kau juga amburadul lah, begitu ya? Oke, itu dulu sementara dari saya. Saya ada pertanyaan. Oke. Apakah Protestan sudah menjalankan isi Alkitab? Itu debatable. Ya, kenapa saya katakan debatable? Nanti beda pendapat kau, beda pendapat saya. Saya hanya tema kita ya. Saya hanya menjelaskan tema kita. Jadi Bapak mengajak Walaupun Katolik, dengar, walaupun Katolik yang menjaga Alkitab, itu tidak penting. Bukan itu tujuan Kristen. Tujuan Kristen itu bagaimana supaya
supaya kamu bisa mendekat atau meneladani Yesus. Itu yang penting. Walaupun kau yang menjaga Apa Alkitab, ketawa kalau kau terus. tidak bisa meneladani Yesus, nonsen, tidak ada gunanya. Terima kasih. Yang lain dulu. Oke, baik. Oke, bentar. Aku mau kejar dia. Kamu mau meneladani Yesus. Oke. Perintah Yesus, lakukanlah ekaristi. Setiap hari. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku. Apakah kalian mengakui roti itu adalah tubuh Kristus, Dalton? Ya, tapi yang kita laksanakan sebagai simbolik. Emang tubuh Kristus bisa Oke. dibagi-bagi? Itu kan simbolik. Oke, kamu sudah melanggar apa yang dikatakan Yesus. Roti itu adalah dagingku, tapi kau bilang simbol. Gugur kamu di sini, Dalton. Enggak, yang Aku lompat sekarang ke Adi Badawi. yang kita lakukan Kamu sekarang. gugur. Yang Kamu kita lakukan gugur. sekarang. Kamu gugur, Sekarang Dalton. Sabar dulu, gantian dulu. Kalau Aku mau. Katolik mengadakan perjamuan kudus, kalau Katolik perjamuan kudus, apakah ditariknya Tuhan Yesus dari surga, dipotong-potongnya dagingnya? Kan beli dari toko. Dalton. Beli dari Dalton. toko kuenya kan? Emang para Jangan murid munafik itu. lah, nggak usah Bentar, munafik. Dalton. Roti yang dibuat para murid itu emang langsung dari daging Yesus rupanya. Saya tanya dulu kamu. Berarti saya Ah, benar. Oke. Berarti saya benar. Itu Oke. simbolik. Itu kan roti yang dibuat. Iya, pelan-pelan Dalton. Pelan-pelan kita diskusi. Iya, tapi Itu jangan yang kau pakai dibuat ikon juga, ikon kan? ketawa. Jangan pakai ikon Iya, ketawa. Oke, silakan. saya lucu. Kau semangatmu tapi nggak berbasis data. Tapi logika falasi semua, khotbah semua. Masuk ke saya begini. Roti yang di pada perjamuan kudus itu yang dibuat oleh orang Yahudi juga. Yang dijual juga sama. Nah, tetapi ketika melakukan perjamuan kudus, roti itu adalah dagingku. Makanlah, katanya. Nah, lalu kalian mengatakan simbol. Nah, inilah yang kalian tentang. Bahkan kalian itu tidak setiap hari melakukan perjamuan kudus. Sedangkan di Alkitab para rasul melakukan tiap-tiap hari. Ya, tiap kisah para rasul. Nih. Oke, saya kasih ayatnya. Kalian sudah mengatakan simbol kan? Oke, kalian tentang. Tak ada dikatakan di ayat itu simbol. Nah, sekarang para rasul ini melakukannya pemecahan roti itu tiap hari. HKBP 4 kali dalam setahun. Nih. Oke, kita lihat. Ayat 46, kisah 2 ayat 46. Tapi di kisah 2 ayat 42, oke, saya kasih dulu ya. Cara hidup jemaat. Mereka bertekun, ini cara hidup gereja yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini pengajaran rasul-rasul ini belum ada Alkitab. Pengajaran Nisat. Dalam bersekutu. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Si Adi Badawi itu di gereja karismatik. Nggak ada perjamuan kudus. Mereka joget-joget, disko-disko. Ya. Bahasa-bahasa roh. Bertentangan dengan ayat ini. Ya, aku kan itu yang ada di video, bukan gitu loh. Yang ada di video saya kan banyak. Tapi kan Bertentangan abang ya. nyebut nama saya. Jangan begitu, Bang. Karismatik saya bilang. Kamu kan Protestan. Tadi kan kamu bilang hanya Protestan kan? Kenapa kamu Nggak ada- bilang Adi nggak ada- Badawi joget-joget? Mana ada saya joget-joget di gereja? Enggak ada. Malu tadi. Karismatik. Kalau kamu merasa berarti kamu karismatik. Karismatik saya bilang. Kamu karismatik enggak? Pentakosta enggak? Jangan bawa nama pribadi. Jangan. Gereja itu bukan milik Iya. saya. Aku Apanya tanya, pribadi? karismatik kebilang. Karena kamu kan tidak kasih tahu gerejamu tadi. Ciri khas karismatik Pentakosta joget-joget memang fakta. Memang fakta itu. Oh, mau dibantah? Kecuali HKBP. Oke? Nah. Oke, untuk memecahkan roti dan berdoa nggak ada di sini joget-joget, disco, tepuk-tepuk tangan, bahasa roh. Ya, oke, kita lihat pemecahan roti itu
Apakah setahun sekali atau seminggu sekali? Oke. Ayat 46. Dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berkilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Lihat, tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti. Kalian ada yang nggak memecahkan roti, ya, yang hanya dengar khotbah, tepuk tangan, udah pulang, udah selesai saya disko-disko di gereja. Oke, artinya tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, baik, Dalton, kembali kita ke Alkitab tadi. Protestan lahir di abad 16. Tapi kalian mengklaim, ya, si Patrick Smith mengklaim, kami yang punya, itu pendusta nggak itu? Dulu yang menetapkan itu, mengkanon itu, ini banyak kitab ini, Dalton. Itu belum ditetapkan mana kitab resmi gereja. Jadi nanti konsili 382, konsili Roma, Paus Damasus I menetapkan jumlah kitab ini loh, karena banyak Alkitab di situ. Ada kitab Thomas, kitab Maria, kitab Filipus, surat-surat yang lain juga banyak yang menulis itu. Nanti saya bisa tunjukkan data. Ya, kitab Barnabas. Nah, ini kan diselektif oleh Gereja Katolik tahun 382, Konsili Roma. Nah, bagaimana menselektif kitab ini? Itulah sesuai dengan tradisi. Tradisi itu apa? Pengajaran lisan. Bagaimana pengajaran lisan dari mulut ke mulut dulu? Ini benar nggak cerita tulisan ini? Tulisan Barnabas ini benar nggak? Oh, ini salah. Ceritanya bukan seperti ini. Tulisan Thomas ini benar nggak seperti ini? Tidak benar ini. Diselektif. Karena pengajaran lisan itu terus-menerus dari para rasul, baru ke muridnya, sampailah kepada Bapak Gereja di abad ketiga, keempat. Makanya mereka tahu, oh ini tidak resmi, ini bohong, ini hoax, ini yang benar. Ditetapkanlah 4 Injil. Injil ada, Injil Thomas, Iya, Injil Filipus juga ada. Pak Menalang, tak bacain dulu ya Injil-Injil yang lain kan yang tadi Pak Menalang. Ya. Oke, izin ya, saya buka open kamera ya. Tentang Injil-Injil sebelum dikumpulkan semua ya. Oke, kita bacain. Oke, di sini ada banyak fragmen-fragmen apokrif. Kita baca pertama, masa kecil. Fragmen masa kecil namanya apa? Proto Injil Yakobus. Ya, nggak kelihatan nih. Ya, kita bacain aja ya. Proto Injil Yakobus, terus Injil masa kecil. Menurut siapa? Thomas. Kemudian Injil masa kecil dalam bahasa Arab. Kemudian kisah Yusuf si tukang kayu. Kemudian Injil masa kecil menurut pseudo Matius. Kemudian Injil masa kecil dalam bahasa Latin. Injil masa kecil dalam bahasa Armenia. Itu untuk apokrif masa kecil fragmennya. Kemudian fragmen berikut pada masa berkarya, ada apa saja yang apokrif fragmen? Ada percakapan sang penyelamat, ada dikatakan Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdala, kemudian Yesus anti perempuan, kemudian fragmen apokrif Yesus suami Maria Magdalena, kemudian Injil rahasia Markus, kemudian surat Yesus, terus ada Injil Yudas, ada kisah Filipus, ada fragmen apokrif Pilatus, kemudian ada paradosis Pilati, kemudian Mor Pilati, masih banyak lagi. Kemudian ada fragmen apokrif tentang Injil Petrus, ya, ada Injil Nikodemus, kemudian ada fragmen tentang Bartolomeus, kemudian Injil orang Ibrani, banyak. Kalau kalian ingin melihat tentang apokrif sebelum dikumpulkan semua, ya siapa yang mengumpulkan untuk menseleksi itu?
pertanyaannya kami untuk Anda, Protestan. Dan juga siapa yang memberikan nama bahwa ini loh, ada Injil, hanya 4 Injil. Siapakah yang memilih dan apakah memang ya setiap Injil itu tidak menuliskan siapa penulis Injilnya. Pasti ada cara untuk menentukan ini loh Injil Markus, ini loh Injil Lukas. Nggak boleh dikasih masuk Injil-Injil yang lain. Ayo, silahkan Protestan. Oke. Jadi saya kasih komentar dulu ya. Kak, saya tidak menonton penuh ya. Siapa itu yang di video tadi ya. Kalau mau mengomentari seseorang, kita harus nonton dia penuh dari awal sampai akhir. Mana tahu dia bikin perumpamaan-perumpamaan. Tapi kalau memang benar dia katakan Protestan yang memiliki Alkitab, itu salah besar lah. Oh, siapa duluan rupanya Protestan dari Katolik, kan begitu. Cuman saya tetap berkeyakinan yang menjaga Alkitab itu Roh Kudus, Tuhan Yesus yang menjaga itu. Kalau dia memakai tangan Katolik, ya itu sah-sah saja dan tidak perlu dibanggakan itu. Iya kan? Intinya kita harus melaksanakan ataupun ya melaksanakanlah apa-apa yang ada di Alkitab itu, mematuhi apa-apa perintah Yesus, itu yang penting. Makanya tadi si Elang mengatakan, lihat itu, kamilah tiap hari, tiap minggu mengadakan perjamuan kudus, bla 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 bla. Itu bagus, silakan. Aduh, jangan pakai akun ketawa. Itu bagus, silakan. Tapi itu juga tidak jaminan. Itunya. Aku lucu suara dengar kau. Aduh. Ya udah. Kenapa sih lanjut. dipotong? Tapi itu tidak jaminan. Walaupun kau setiap hari, jangankan setiap hari, setiap jam pun kau mengadakan perjamuan kudus, itu tidak jaminan. Kalau roh dan jiwamu tidak bersandar ataupun tidak menuruti perintah-perintah ataupun perbuatanmu tidak menuruti perintah-perintah Yesus. Itu yang paling penting. Setiap jam pun kau melakukan perjamuan kudus, kalau hatimu menjauh dari Yesus, nol besar. Walaupun saya hanya 1 kali mengadakan perjamuan kudus dalam hidup saya, tidak masalah juga. Karena Tuhan Yesus tidak ada mengatakan, hai umatku, hai orang-orang Kristen, peringatilah jamuan kudus setiap hari. Enggak ada Yesus katakan begitu. Jadi tidak ada suatu kebanggaan itu. Jangan bangga kalau kamu bisa perjamuan kudus setiap hari. No, tidak perlu dibanggakan. Tapi banggalah kamu kalau kamu bisa mengikuti, menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Yesus. Seperti apa? Kasihilah musuhmu. Kalau kau sanggup mengasihi musuhmu, baru kau berbangga diri. Ataupun pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, artinya menginjili. Sanggup kau menginjili ke seluruh dunia, baru kau berbangga. Kalau kau hanya perjamuan kudus setiap hari, tak perlu kau bangga itu. Oke, sekian dulu. Saya komentari nanti lagi. Pertanyaanku tidak menjawab loh. Saya pertanyakan tadi, siapa yang menentukan semua pilihan yang banyak sekali yang apokrif tadi? Dan juga 4. Oke, ku jawab. Oke, ku jawab. Di mana Sekali bisa lagi. tahu bahwa itu adalah Injil Markus, itu adalah Injil Matius, Lukas, Yohanes. Di dalam penulisan itu tidak ada ya mengatakan bahwa Injil Lukas yang menulis adalah Lukas. Udah? Oke, sekali lagi ku jawab. Jangan berbangga kalau kamu bisa mengkanon. Itu tetap pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang datang kepada kamu. Roh Kudus yang membantu kamu mengkanon Alkitab. Jangan bangga jika kau hanya tangan daripada Tuhan. Berbanggalah kalau kamu bisa melaksanakan. Aduh, kenapa dipotong? Dalam hal ini teman-teman ya, kalau kita berbicara nasib aku lagi ngomong dipotong. Udahlah, aku turun aja.
untuk menentukan bahwa ini adalah Injil Lukas, ini adalah Injil Yakobus. Jangan gitu dulu lah. Kamu nggak kok gini, maksudnya gini loh. Kamu harus akui Gereja Katolik itu berjasa nggak mengkanon Alkitab itu, gitu loh. Oke. Kamu harus akui ini oke. Patrice Smith. Oke, biar ku jawab. Itu Gereja maksudnya. Katolik berjasa, betul. Kita pakai Saya data. mengakui, dengar, saya mengakui Gereja Katolik berjasa. Tapi ingat, Roh Kudus tetap yang mengerjakan itu semua. Kamu hanya sebagai alatnya, kamu hanya sebagai alat. Roh Kudus yang punya kerja besar. Terima kasih. Oke, dia sudah mengakui. Oke, baik. Ya, Paman Elang. Jadi, Oke. Jadi dalam hal ini, ya, kalau kita bolak-balik empat Injil ini, tidak ada yang secara literal menjelaskan bahwa ini loh penulisnya. Kenapa? Ya, yang menyatakan hal itu nanti teman-teman lihat di fragmen Papias. Papias siapa itu? Papias adalah uskup Hierapolis yang merupakan murid dari Santo Yohanes Penginjil. Ya, nanti baca ini. The early Christian, the second century, Athenagoras, Tatian, Hermes, dan Papias. Ini dia Papias. Murid langsung dari Santo Yohanes. Di sana deh. Bisa juga nanti dilihat di sini. Di file ini di data the Epistle of Barnabas, the Epistle Martyrdom of Polycarpus, the fragment of Papias, dan the Epistle of Diognetus. Dan juga di sini sangat jelas menjelaskan tentang keempat Injil itu dari Papias salah satunya, fragmen Papias. Itu aja. Kenapa turun si karismatik tadi? Aduh. Makanya dia kalian tanya juga, aku aja yang kalian tanya. Naikkan lagi dia, naikkan. Versi Greeknya ada juga. Dalton, gak apa-apa. Bentar dulu MDO. Saya jaga kamu. Saya jaga di sini. Artinya gini. Dia kan nggak ada data, makanya dia mungkin turun. Ya, saya jaga kamu di sini, nggak saya kroyok nggak. Jadi perlu kamu ingat, ya, kan gini loh, Alkitab itu bukan turun dari langit, itu kan ada namanya proses kanonisasi, penetapan kanon. Mana kanon itu kan ukuran hukum, mana yang betul-betul asli kitabnya. Nah, di sini banyak kitab, ya banyak kitab yang beredar. Oke, makanya Gereja Katolik yang menetapkan itu. Nah, ini saya kasih sejarahnya nih. Nih, proses kanonisasinya pada abad kedua mulai tahun 200. Berapa tokoh yang penting? Siapa seperti fragmen Muratori, ya. Oke, baru tahun 254 Origenes memberikan daftar kisah. Daftar kitab-kitabnya. Eusebius tahun 303. Oke. Tahun 300 secara umum diterima sebagai kitab suci adalah 4 Injil. 13 surat Paulus, Kisah Para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Oke, pada tahun 367 Batrik Alexandria. Ini sejarah semua. Ini bisa kamu searching. Tahun 382 masih didahului Konsili Roma. Paus Damasus menulis dekret, menulis daftar kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terdiri dari 73 kitab. Baru selanjutnya Konsili Hippo 393. Dilanjutkan Konsili Kartago 397 menetapkan daftar yang sama. Ditutuplah kanonisasi. Tidak ada lagi kurang Alkitab itu. Tidak ada lagi tambah di tahun 401 sampai 417 oleh Paus Santo Inonsius I. Pada tahun 405 ditetapkan tidak ada lagi kurang ya. Kitab kita ini 73 kitab. Tek. Nah, inilah daftar kitabnya. Oke, ini karena yang beredar kitab-kitab apokrif banyak. Ini kitab-kitab apokrif itu apa sih? Kitab-kitab palsu, penulisnya tidak sesuai dengan fakta sejarah. Oke, ini saya kira apokrif Perjanjian Baru adalah tulisan di luar kanon.
yang dihubungkan dengan Yesus Kristus atau para rasul, atau bisa juga berarti sebagai keterangan mengenai Kristus atau para rasul yang diragukan keasliannya. Itulah apokrifa. Oke, nah apa saja itu? Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil masa kecil Yesus menurut Thomas, Injil masa kecil Yesus menurut Yakobus, Injil Petrus, Injil Bartolus, banyak. Kenapa hanya 4 yang ditetapkan oleh Gereja Katolik? Ini kamu harus tahu, Gereja Katolik lah yang menetapkan itu. Injil Filipus, Injil Ibrani, Andreas, Injil Apeles, Injil Barnabas, Basilides. Oke. Keturunan Maria, pertanyaan dari Maria, apokrifa Yakobus, banyak nih sampai 200 ini. Surat Clement untuk kegadisan, surat Clement kepada Yakobus, surat Ignatius, surat Paulus. Ini Injil-injil apokrifa. Mengapa ditolak masuk kanon? Mengapa ditolak? Yang pertama, tulisan itu mengandung ajaran gnotisme yang sangat bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Kedua, tentang 2 Allah yang benar dan yang jahat. Dan Allah pencipta dunia adalah Allah yang jahat. Ketiga, tentang keterpilihan sebagai orang saja. Orang-orang dianggap sebagai orang benar adalah orang-orang yang mengatur kebenaran, yakni para pengikut Gnostik. Oke, ini Injil yang masa-masa kecil Yesus. Contohnya ini, berisi karangan-karangan manusia. Inilah yang disebut Injil-Injil masa kecil. Tetapi Injil-Injil itu mengandung banyak cerita yang terasa seperti dibuat-buat dan berlebih-lebihan, sehingga mirip dengan cerita-cerita dongeng. Sebagai contoh, dalam Injil masa kecil menurut Thomas, diceritakan bahwa pada waktu masa kanak-kanak Yesus membuat 12 burung pipit dari tanah liat. Inilah yang di RT diambil oleh RT 6. Inilah Injil-Injil palsu, inilah yang dikelola oleh RT 6. Ini Injil palsu. Oke. Nah, 12 burung pipit dari tanah liat, dan kemudian ia menghidupkan burung-burung itu. Dalam Injil ini ada kesan bahwa Yesus pada waktu kecil nakal, tidak mempunyai belas kasihan, ugal-ugalan, dan suka membuat mujizat sesuka hatinya. Misalnya ada dikisahkan seorang anak berlari dan menabrak bahu Yesus. Kemudian karena marah, Yesus mengutuk anak tersebut dan anak itu pun jatuh dan mati. Inilah cerita karangan-karangan Injil palsu tadi. Nah, kenapa para bapak gereja tahu? Karena ada tradisi pengajaran lisan yang diteruskan dari mulut ke mulut. Ini gak gini cerita Yesus. Contoh gini, kalau ada peristiwa dalam keluarga kita, itu kan kita ceritakan melalui ceritakan melalui keluarga kita. Oh, kakekmu dulu begini, nanti oh ayahmu dulu begini, diturunkan itu. Oh, jadi kita tahu cerita dari kakek kita 12 keturunan sampai ke kita tahu cerita aslinya. Itulah namanya pengajaran lisan tadi, tradisi. Oh, kakek saya namanya ini, nenek saya namanya ini. Dulu dia seorang kerajaan, seorang raja, dia ini begini. Itu diteruskan kepada anak cucunya. Begitulah pengajaran Yesus diteruskan kepada para rasul, diteruskan kepada pengikutnya, kepada bapak gereja. Makanya tahu, oh ini Injil palsu. Biar paham ceritanya, kenapa tradisi itu penting. Tradisi suci itu adalah pengajaran lisan dari mulut ke mulut. Oke. Nah, baru Injil-Injil tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan tradisi suci. Nih, dan magisterium gereja Katolik. Dengan infabilitas, sifat tidak dapat salah, Paus Santo Damasus I, Paus Roma, maka kitab-kitab tersebut dinyatakan sesat dan tidak layak untuk dibaca oleh umat Kristen gereja perdana. Inilah gereja Katolik menetapkan itu. Ada berapa 200 Injil dengan surat-surat. Nah, kalian sekarang sudah membacanya. Lalu kalian mengatakan, oh yang penting taat kepada Alkitab. Tak usah berpatuh pada gereja sama Paus. Inilah kalian lupa kacat akan kulitnya.
Silakan Dalton. Ini data yang saya bawakan. Oke. Dengar ya. Saya bukan lupa kacang akan kulitnya. Enggak. Saya sudah katakan. Saya berterima kasih sama yang mengkanon Alkitab. Dan saya yakin Katolik ataupun para petinggi bapak-bapak gereja yang mengkanon Alkitab, saya yakin sebelum mereka mengkanon, mereka berdoa. Mereka berdoa, ya Tuhan. Ini contohnya lah, contoh doanya ya. Kiranya sertailah kami, Roh Kudus sertai kami. Kami ingin mengkanon Alkitab. Begitulah kira-kira doa mereka. Artinya, nggak bisa hanya kekuatan kita sendiri. Tetap harus campur tangan Roh Kudus. Kalau tidak campur tangan Roh Kudus, bisa berabe juga itu pengkanonan itu. Itu yang saya maksud. Ya pastilah Dalton. Ya Makanya, pastilah. udah dengarlah. Ya. Kau tadi ngomong aku diam. Dengar aja. Kau tadi ngomong aku diam. Nah, artinya, aku bukan nggak menghargai kalian. Cuman ku bilang, si kita selaku Kristen, pengikut Yesus, goalnya yang kita lihat, tujuan utamanya yang kita lihat. Udah ku bilang tadi, seandainya pun kau sendiri elang yang mengkanon Alkitab, kau tidak terlalu perlulah berbangga diri. Biarlah orang yang memujimu. Tak perlu kau gembar-gemborkan, aku yang membuat Alkitab, aku yang menjaga Alkitab, aku yang mengkanon Alkitab. Nggak perlu. Orang tahu sendiri. Yang penting, ku bilang tadi, goalnya, bagaimana hatimu, bagaimana kau kepada Yesus, bagaimana hubunganmu dengan Yesus. Itu yang number one. Menurut saya itu yang number one. Bukan saya sepelekan kalian, enggak. Artinya, walaupun kau menjaga Alkitab, kau tetap bisa masuk neraka. Kalau hubunganmu dengan Yesus tak ada. Walaupun aku anak kemarin tidak menjaga Alkitab, tetapi hubunganku dengan Yesus sangat baik. Aku sangat mengikuti kemauan-kemauan Yesus. Aku yang masuk surga. Artinya di situ tidak perlu kita banggakan walaupun kita penjaga ataupun pengkanon Alkitab. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Oke. Jadi begini Dalton. Itu kan khotbahmu yang menggebu-gebu. Ya. Namanya sudah pengkanon, ada namanya aturan, ketetapan, ya. Dan kita kalau sudah yang menjaga warisan Alkitab, berarti kita kan harus sesuai dengan Alkitab itu. Kamu kan nyerang, oh nggak perlu. Kamu kan menyerang dari sisi yang buruk. Loh, tunggu, Loh, sebentar dulu. Aku bilang nggak perlu. Nah, kau kan, nah ini kau kalau kepotong kau marah. Sekarang masalahnya bukan. kau fitnah aku, kau bilang nggak perlu, nggak ada, aku bilang nggak perlu, ku bilang yang paling utama hubungan kita dengan Yesus itu, ku bilang bukan, ku bilang nggak perlu. Iya, dengarkan. Emangnya gereja Katolik nggak ada hubungannya dengan Yesus? Kau seolah-olah gereja Katolik itu tidak berhubungan dengan Yesus. Nah, ini ku bilang kan kau potong aku turun lah kau bisa ngancam aku, tapi kau motong. Nah ini aku mau ngomong dulu, tadi kau udah ngomong, gantian kita ngomong, aku jaga kamu di sini, ya kan? Nah maksud saya begini, ya, Katolik itu juga, ya, sesuai dengan firman Tuhan, ya, sesuai dia. Tapi kamu mengatakan, oh yang penting goalnya, seolah-olah kamu yang punya goal. Katolik tidak punya goal. Nah ini kan bentuk framing kamu. Di sini saya tangkap poin kamu. Loh kami yang mengkanon, ya kami harus sesuai dengan firman Tuhan. Nalarnya kan seperti itu. Nah kalau ada manusia-manusia yang salah, itu wajar. Manusia yang emang kamu nggak pernah salah, ya sebagai manusia nggak pernah berdosa. Apa kamu udah malaikat? Kan tidak. Tetapi menjaga warisan Alkitab ini kan harus diteruskan. Sama seperti ya, Petrus juga jatuh dalam kesalahan. Dia murid Kristus, dipilih Yesus.
Tapi kok bisa juga dia penyangkal Yesus? Artinya apa? Ajaran surat Petrus itu tidak pernah salah. Kita pakai ajaran kitab surat Rasul Petrus itu. Tetapi Petrusnya pernah berdosa. Sama seperti Salomo, Daud. Ya, dia jatuh dalam dosa. Musa juga. Tetapi kita pakai kitab-kitabnya juga. Jadi jangan kau memandang kesalahan-kesalahan pribadi Katolik seolah-olah itu mengeneralisasi Katolik semua salah. Seolah-olah Protestan itu malaikat semua. Itu goalnya. Jadi kamu seolah-olah penghakim di sini. Padahal gereja Katolik itulah penjaga warisan. Ya, penjaga warisan. Kita semua manusia, baik agama manapun, itu semua jatuh dalam dosa. Kalau ada Protestan yang nggak pernah jatuh dalam dosa, udah mantap dia itu. Semua agama kita ini. Tetapi ajaran yang benar itu kita terima langsung dari Yesus. Itu siapa yang menerimanya? Gereja Katolik. Gereja Katolik yang menerima langsung dari Yesus itu. Karena Yesus mendirikan gereja Katolik. Matius 16 ayat 18 tadi. Nggak ada Protestan. Kita lihat nanti di Kisah 9 ayat 31. Eklesia Katolik. Eklesia Katolik inilah dipanggil di Kisah 11 ayat 26. Kristianos di Antioquia. Nah, berkembanglah ini nanti di Roma, di kota pagan sana, itu bertobat Konstantinopel Agung. Bertobat, ya. Itu kan Roma, itu kan penyembah pagan. Resmilah ditetapkan di situ. Gereja Katolik agama resmi di kota Roma. Katolik sudah ada di Yerusalem, dipanggil Kristen tadi di Antioquia. Nah, karena pertobatan tadi ini menyebar, baru nanti pisahlah nanti di tahun 431 itu ada namanya Nestorius mengatakan di Yesus dua pribadi. Pecahlah gereja Katolik itu. Mereka mendirikan gereja Assyria. Pisah dari gereja Katolik. Nah, pecah lagi nanti tahun 451. Ada namanya Eutyches mengatakan Yesus itu satu, awalnya 2 kodrat, lama-lama 1 kodrat. Awalnya dia mengakui Yesus 2 kodrat. Lama-lama kodrat kemanusiaannya diserap oleh keilahiannya, kodrat keilahiannya. Sehingga Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Menyangkal kemanusiaan. Itulah diadopsi oleh Yohanes tadi, orang Malikil. Nah, pecah lagi lah gereja Katolik ini di tahun 1054 oleh gereja Ortodoks Timur. Katolik ini pecah lagi, mendirikan gereja Ortodoks Timur. Nah, di abad ke-16 nanti muncullah si Pastor Imam Luther yang nggak tahan pipis. Dia lihat Suster Van Bora. Dia mau pipis sama Suster Van Bora. Imam itu kan nggak boleh nikah. Karena mau pipis dia buat alasan-alasan. Dia termasuk salah satu korupsi di situ. Ya. Lalu dia buatlah doktrin-doktrin barunya. Sola fide, sola gracia, sola scriptura. Hanya iman yang menyelamatkan. Hanya Alkitab yang otoritas tertinggi. Hanya iman. Apakah pengajaran Yesus hanya iman? Tidak. Galatia 6 ayat 5. Iman dan kasih. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Itu Luther itu menentang Yesus. Itu makanya dalam Konsili Trente 3 sola itu dikutuk. Itu salah, itu heresi. Lalu nanti Anglikan ya di tahun 1526 itu Perdana Henry ke-8 ingin menikah lagi di Inggris.
Tidak diizinkan paus. Namanya raja ya, maulah banyak istri kan, biasa itu hal yang, tapi tidak boleh. Keluarlah Inggris ini dari gereja Katolik, itu mendirikan gereja Anglikan. Seperti itu sejarahnya Dalton. Nah, sampai sekarang lah gereja Katolik ini yang berdiri ini. Gereja Katolik ini kantornya di mana? Pusatnya di Roma. Kenapa pusatnya di Roma? Karena Petrus adalah pemimpin dari 12 rasul. Petrus itu mati di Roma. Mati di Roma. Di mana pemimpin? Disitulah kantornya berpusat. Kenapa Roma menjadi tempatnya berkumpul orang Katolik? Karena Yesus memilih Petrus sebagai gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Kamu lihat nanti searching paus pertama gereja Katolik, langsung muncul Santo Petrus. Dan Santo Petrus, makamnya itu di bawah Basilika Santo Petrus itu, makamnya di situ. Mayatnya. Itu Dalton. Silakan, aku udah ambil minum dulu. Itu, kasih kau lama kan? Nanti kau kasih aku lama. Kalau aku lagi ngomong kau potong, aku mendingan turun aja. Oke. Jadi ya, berulang-ulang ku katakan. Kau jangan ngelantur-ngelantur sampai kemana-mana. Kita kan membahas tentang pengkanonan dikanon oleh Katolik. Setuju. Kenapa aku setuju? Ya karena pada saat dulu kan baru cuman Katolik yang ada. Kan begitu. Masa aku sangkal? Makanya yang di video tadi yang kau tunjukkan tadi itu memang salah lah dia kalau memang dia katakan Protestan yang mengkanon. Kapan pula Protestan ikut-ikutan sedangkan Protestan belum lahir. Tapi itu pun aku nggak bisa langsung menilai sebenarnya. Harus kutonton dulu videonya penuh. Nah, mana tahu dia nggak ngomong gitu. Kadang video potongan-potongan ini kita nggak bisa terlalu kita percaya. Itulah itu dulu ya kan. Nah, terus sekali lagi ku bilang sama kau, aku bukan menyepelekan Katolik. Bukan ku bilang Katolik goalnya tidak kepada Yesus. Bukan. Ku bilang begini. Kalaupun Katolik yang mengkanon, nggak perlu bangga, nggak perlu sombong. Itu maksudku. Itu yang ku maksud. Yang penting itu, ku bilang. Goalnya itu, ku bilang kan. Bagaimana hubungan kita kepada Yesus. Itunya ku bilang. Bukan ku bilang Katolik nggak ada hubungan dengan Yesus. Aku berbicara kepada semua Kristen. Semua Kristen jangan bangga. Walaupun Anda pengkanon Alkitab, walaupun mungkin Bapak Anda seorang pendeta, ataupun profesor, doktor, dosen teologi, jangan bangga, itu maksudku. Yang penting itu goal kita. Makanya kan ada di Alkitab, aku lupa di ayat berapa itu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir katanya. Yang terakhir akan menjadi terdahulu. Artinya, walaupun Anda yang terdahulu, Anda bisa jadi yang terakhir. Nah, dan yang terakhir tadi bisa nanti jadi terdahulu yang mencintai Yesus, yang diangkat Yesus ya. Gitu maksudnya. Jadi kepada teman-teman Katolik ya, ada di sini mentaping-taping, Dalton, kau mengapakan Katolik? Katanya, enggak, aku tidak menuduh Katolik. Semua Kristen ku katakan, jangan pernah sombong walaupun Anda mungkin pengkanon Katolik. Dengar ya, dengar. Sedangkan Yudas, tahu Yudas, itu murid Yesus loh. Yudas murid Yesus. Apakah dia ke surga? Enggak. Mati bunuh diri dia. Masuk neraka dia. Itu udah murid Yesus. Apalagi hanya cuma sekedar mengkanon-kanon Alkitab. Itu maksudku, tapi aku bukan merendahkan Katolik. Saya pikir perdebatan kita sudah pas ini. Nggak ada perlu kita perpanjang. Aku salut nengok Katolik. Aku juga sayang sama Katolik karena dia yang mengkanon. Itu harus kuakui memang. Aku nggak ada tidak mengakui itu. Cuman ku nasihati. Walaupun Anda yang mengkanon, itu tidak cukup. Itu maksudku, tidak cukup. Tetap goalnya harus kepada Yesus. Mencintai Yesus, melaksanakan apa perintah-perintah Yesus. Karena tadi sudah ku bilang, walaupun Anda mengkanon Alkitab, Anda tetap bisa masuk neraka. Iya.
tidak jaminan kalau Anda mengkanon Alkitab, Anda masuk surga. Tidak jaminan. Walaupun Protestan tidak pernah mengkanon Alkitab. Tidak jaminan juga masuk neraka. Bisa saja Protestan juga masuk surga. Tadi, teringat aku tadi. Tadi kau bilang, jangan gara-gara ada beberapa oknum Katolik, terus kau anggap semua Katolik, kau bilang tadi kan. Kau pun gitu elang. Kau tengok ini apa namanya ini, tema kau ini. Jangan gara-gara ada Protestan pendusta, kau bilang semua Protestan pendusta. Kau justru yang mengapakan mengeneral semua Protestan. Nggak boleh begitu. Jangan satu orang, dua orang ada pendusta, kau bilang semua Protestan pendusta. Itu maka aku sering naik ke komal kau ini. Kau menuduh orang jahat, tapi kau sendiri jahat. Nggak baik begitu. Oke, sebentar lagi saya turun. Biarlah aku dengarkan jawabanmu, habis itu aku turun. Terima kasih. Oke, Dalton. Tadi saya sudah ungkapkan, manusia itu semua berdosa. Mau agama manapun di dunia ini, semua manusia berdosa. Ya, ingat perkataan saya. Mau dia Protestan, mau dia Katolik, kalau dia melakukan dosa, ya tetap masuk ke neraka. Ya, ingat. Tetapi ajaran yang diajarkan gereja Katolik itu tidak pernah salah. Karena ajaran itu langsung diterima dari Yesus. Nah, di Protestan ini beda-beda ajaran menyesatkan. Kenapa saya bilang? Di Protestan ini banyak aliran. Banyak denom. Contoh, tadi 3 sola tadi sudah dikutuk oleh gereja Katolik. Muncul gereja Reform yang didirikan oleh John Calvin. Mengatakan manusia sudah ditakdirkan dalam kekekalannya masuk surga, masuk neraka. Apakah itu sesuai dengan ajaran Yesus menetapkan manusia masuk surga, masuk neraka? Jelas itu sudah dikutuk oleh gereja Katolik. Predestinasi ganda. Jadi gereja Katolik itu menjaga warisan ajaran Yesus. Baru yang kedua, di Protestan ada namanya baptis bayi, ada namanya baptis dewasa. Oh, nggak sama baptisan, karena Yesus mengatakan satu baptisan, satu iman, satu pengharapan, satu tubuh, satu Tuhan. Kalau satu baptisan, karena baptisan itu menyelamatkan. Ada gereja Protestan mengatakan baptisan tidak menyelamatkan. Yang penting percaya pada Yesus. Padahal Alkitab mengatakan, Yohanes 3 ayat 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Justru Yesus memerintahkan baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah, Protestan mengatakan baptisan nggak perlu, yang penting percaya Yesus. Gereja Katolik menjaga baptisan itu. Karena Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Itu perkataan Yesus. Tapi ada orang Kristen nggak mau dibaptis. Dan formulanya pun tidak seperti itu. Dalam nama Yesus, bukan sesuai dengan perintah Yesus. Nah, gereja Katolik meluruskan ini. Hei, salah baptisannya ini loh. Nah, lalu ada lagi mengatakan Yesus itu Bapa. Yesus Roh Kudus. Yesus itu ciptaan. Kalau kamu ngomong sama Edis TV, belum lagi Marsion. Allah itu jahat dalam perjanjian lama. Allah itu kan berarti Yesus jahat dalam perjanjian lama. Belum lagi Mormon, bahwa Yesus itu telah lahir dalam kekekalannya. Nah, Maria hanya perantara katanya. Sebenarnya Yesus itu lahir dari lahir dari istrinya Bapa. Istrinya Bapa, Mormon itu keyakinannya Bapa itu kawin dengan istri ilahi yang lahir Yesus. Nah, kelahiran Yesus ini diperantarakan kepada Maria. Apakah itu pengajaran Yesus? Seperti itu? Tidak. Itu makanya gereja Katolik diberikan kunci.
Petrus diberikan kunci oleh Yesus. Aku akan berikan kunci kerajaan sorga kepadamu. Ya, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Artinya apa? Apa yang kau Bang, Pin, kalau kayak gini, Pin, 3 round berwajah hitam, abang ada tekan di 5 bang. My Highland, Oke, coba komen dulu bang. Coba komen dulu. Jalan. My Silent. Okey Lan, standby Lan. Tak ada. Okey, abang tak ada. Okey, selain daripada Am, selain daripada Kak Ina, siapa ada? Semuanya jangan terlena, kita tetap keluarkan kabut detik 30 guys. Abang siapa? Teler guys ya. Abang Mos ada, Abang Mos. Tetap layar guys, tetap layar guys. Okey, Kak Kura Tujong, nice. Komeng, abang datang Komeng. Tak jauh geng. Wih. Jaga. Kau yang awas kau. Awas kalau kami menang. Tunggu kau dek. Awas kompong. Jaga bang, 30 second. Macam-macam boleh berubah geng. Ya. Depan ni 2 orang lagi bang. Share lagi live kita bang. Share lagi bang. Jangan share kat Sultan, share kat kawan-kawan. Okey? Guys, kalau aku share lah tempat Sultan kawan, enggak apa-apa. Biar ada yang masuk. Oke, guys, yang punya kali 5 di 25 detik terakhir keluarkan 1 kali 5 guys ya. Jangan di 30 bang. Takutnya di ujung itu ada waktu itu nggak masuk kita. Ya, di 25 detik terakhir. Benar, Pin, benar itu. Perkataanmu kali ini benar. 25 detik terakhir aja, Bang. Kali 5-nya. Berapa? Ingat kami mau tiru strategi kau dek. Alah. Okey, Kak Kuratu standby. Oke, kali 5. Bismillah. Kabut bang. Kabut sini geng. Moga nice. Satu kabut. Kali 5 bang. Bismillah bang. Semuanya. Kau semuanya. Kali 5 bang. Guys. Dia 20 tu. Perhatikan poin mereka bang. Perhatikan poinnya bang. Dia 20. Di detik ke-5. Perhatikan poinnya bang. 23 dia bang. Pada detik ke-3. Perhatikan poinnya bang. Dorong kan kau semuanya. Dorong. Dorong apa dorong? Dorong. Kupikir aman sih bang. Kalau prediksiku aman bang. Jaga. Okey. Gas. 2 round lagi ya, gas. Jangan banyak. Jangan. Lan. Ya Allah, terima kasih banyak bang kakak. Selalu bersama Mak Jan, terima kasih Bang. banyak. Bang. Terima kasih bang. Share lagi bang. Terima kasih Bang Alik dapat kali 5 bang. Dapat kali 5 1 bang. Kopi link dulu. Kita 2 round lagi bang. Kalau 2 game lagi berbaki. Bismillah. Emot Dino dulu buat kita. Dino tim. Emot Dino dulu. Second last ini bang. Ini second last bang. Habis ini pertandingan sesungguhnya. Hati-hati bang. Apa ni? Yang belum posting ulang Dapat di situ dulu bang. kan? 100 Siapa perhatikan aku? Janto. Ya. Siapa merhatikan abang Lan? Adik Pin merhatikan abang ya? 1M. Nanti di last round kita di sini. Di last round kita kasihlah musik tim karma kan kawan. Ayo Ed. 10 tak kena 9 baru. Okey, tengok dong. Bagus. 100. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ed, kurang kencang Ed. Kurang kencang Ed. 33. Berapa? Kok itu bagi 2 lah Ed biar enak megangnya. Ah itu ada yang lebih enak. Ngapain kau yang ini susah? Bukan papan, ini kayu. Ya kok pilih-pilih. Aku pun juga pakai kayu longor setan, jangan 6. Kan? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ed, kurang kencang Ed, jujur aja Ed, bukan aku mau nyetel Ed. Kurang gini Ed, dari jaraknya itu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah sakit itu Ed. Satunya 2 pula. Berapa sudah? 81. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Aku respect kali kerjanya si Batlan ini. Ya. Respect aku wah. Nah, enak ya. 60.
Ina kena kosong Kurang kencang It, jujur aja It. Ini baru masuk It, ini yang ku masuk It. Ah, ini baru pas It, sumpah, ini baru Al. Ini itu baru kencang aku bilang. Aku per-peran aja It. Itu yang ku mau It. Ah. Itu It. Yes, second last round guys. Apa belum ah? Gila. Yes, Gila. last round guys. Abang lebih gila dek. Ah. Ya, namanya kita tak ada gift Kak, kalah juga. Iya bilang kayak gitu biar ada yang nge-give. Biasa itu.